metabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Di video ini, kita akan mempelajari tentang kemosintesis yang pembahasannya meliputi bakteri kemoautotrof dan contoh proses kemosintesis. Tapi, sebelum lebih jauh kita membahas kemosintesis, sebaiknya kita pahami dulu apa sih kemosintesis itu. Secara etimologi, kata kemosintesis berasal dari dua kata, yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof. Organisme tersebut merupakan bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Tunggu dulu. Kalau gitu berarti ada bakteri yang bisa berfotosintesis dong. Jawabannya iya, ternyata ada. Contohnya, bakteri Rhodopseudomonas yang berpigmen kemerahan, Thiospirillum yang berpigmen ungu kemerahan, dan Chlorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri-bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut dengan bakteri autotrof. Nah, bakteri tersebut tidak melakukan kemosintesis karena senyawa organik yang didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga loh bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain, sehingga mereka dapat berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa aja sih contoh bakteri yang bisa melakukan kemosintesis? Yuk kita cari tahu. Bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut dengan bakteri kemoautotrof. Kemoautotrof berasal dari kata kemo yang artinya kimia, auto yang artinya sendiri, dan tropein yang artinya makanan. Jadi, bakteri kemoautotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri menggunakan energi kimia dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion atau senyawa yang lain. Contoh spesies bakteri kemoautotrof yaitu bakteri besi, misalnya Cladotrix dan Leptotrix, yang dapat mengoksidasi ion fero menjadi ion feri. Selain itu, ada juga bakteri belerang, misalnya Thiobacillus thiocsidans, yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Ada pula bakteri nitrit, misalnya bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus, yang mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, ada juga bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu, gimana sih kemosintesis yang dilakukan bakteri-bakteri tersebut? Yuk kita cari tahu. Kita akan membahas reaksi kimia yang dilakukan dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri, yaitu bakteri besi, bakteri nitrit, bakteri nitrat, dan bakteri sulfur. Pertama, yaitu bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri Cladotrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Kedua, yaitu bakteri nitrit. Bakteri nitrit misalnya Nitrosomonas atau Nitrosococcus. Bakteri ini akan mengubah 2 senyawa amonia dibantu dengan 3 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Ketiga, yaitu bakteri nitrat. Bakteri nitrat misalnya Nitrobacter yang akan mengubah 2
asam nitrit dibantu oleh satu molekul oksigen menjadi 2 asam nitrat dan menghasilkan energi. Nah, contoh proses kemosintesis pada bakteri nitrit dan nitrat tadi ternyata saling berkaitan loh. Pertama-tama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian, bakteri nitrat akan mengubah nitrit tersebut menjadi nitrat. Proses ini dinamakan nitrifikasi. Jadi, nitrifikasi merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Oke, kita lanjut proses kemosintesis yang keempat, yaitu bakteri sulfur. Misalnya, Thiobacillus thioxidans. Bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen menjadi 2 senyawa asam sulfat dan energi. Nah, setelah menyimak beberapa contoh kemosintesis barusan, jadi apa sih kemosintesis itu? Kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik oleh organisme kemoautotrofik atau kemoautotrof berupa bakteri. Jika fotosintesis merupakan proses penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya, maka pada kemosintesis energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Nah, sekarang udah jelas kan apa yang dimaksud dengan fotosintesis?